sama gue. Kali ini segmennya gue namain cerita dong, Liv. Karena gue suka banget cerita tentang segala sesuatu. Nah, gue mau cerita alasan gue buat YouTube karena semua orang yang gue kasih tahu YouTube channel gue pasti reaksi pertamanya kaget, terus nanya kenapa lo buat YouTube, atau mereka bilang gila ini bukan lo banget gitu. Nah, jadi supaya nggak kaget lagi, gue akan ceritain beberapa alasan terkuat gue buat YouTube channel ini. Nah, alasan pertama, gue tuh emang pengen banget coba hal baru. Sebenarnya di tahun 2020 ini ada banyak banget hal baru buat gue. Salah satunya adalah cat rambut. Jadi, gue udah lama banget pengen cat rambut. Tapi gue tuh selalu takut. Yang gue pikirin tuh selalu takut nggak cocok, nanti dilihat orang kayak gimana dan segala macem lah, termasuk takut kayak rambutnya nanti kering, rambutnya rusak dan segala macem. Gue takut. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah cat rambut duluan dan Henry, semuanya tuh kayak malah mendukung gue untuk ya nggak apa-apa, coba aja, kalau lo nggak nyoba ya lo nggak bakal tahu gitu. Akhirnya setelah honeymoon, gue memutuskan untuk cat rambut. Ternyata gue malah suka sama hasilnya. Selain gue emang suka sama hasilnya, gue juga seneng banget karena ternyata gue bisa ngalahin ketakutan gue. Jadi itu sebenarnya salah satu uh, alasan kuat gue untuk buat YouTube channel. Sebenarnya awalnya gue takut juga sih, karena gue takut uh, orang-orang beropini yang negatif atau yang gimana-gimana gitu, karena gue sendiri orangnya tuh jaim banget. Tapi setelah gue mikir-mikir, kalau hidup gue mikirin orang mulu, terus kapan nikmatin hidupnya, ya nggak? Jadi ya udah, gue putuskan untuk buat YouTube channel ini. Nah, ternyata dari coba-coba hal baru itu ada improvement di dalam diri gue gitu loh. Salah satu improvement terbesar adalah gue bisa buat video. Gue tuh sebenarnya orangnya nggak tech banget karena nggak mau coba utak-atik aplikasi kalau nggak benar-benar dibutuhin. Karena kan kerjaan gue juga nggak membutuhkan untuk uh, bermain-main dengan video, editing gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak butuh utak-atik aplikasi video editor gitu. Jadi gue males karena nggak ada yang memaksa gue. Tapi selama WFH ini tuh hasrat pengen belajar sesuatu yang baru tuh kayak semakin besar gitu. Dan mengingat foto gue dan video gue dan Henry, ada banyak yang hanya tersimpan gitu aja. Jadi gue mikir kenapa gue nggak belajar edit video aja ya gitu. Kalau dibandingin sama hasil-hasil videonya artis-artis mah ya masih jauh banget. Tapi gue sendiri puas karena tujuan gue buat ini kan bukan mau saingan sama video-video orang. Dan dari buat channel ini juga gue dipaksa untuk konsisten, dipaksa untuk berkomitmen, dipaksa untuk mikir, untuk cari identitas, dan dipaksa untuk ngenalin diri gue sendiri. Jadi itu sih alasan kedua gue buat YouTube channel ini. Nah, alasan ketiga kenapa gue buat YouTube channel ini, karena gue mencari tempat latihan yang baru. Tempat latihan buat sharing, buat semakin cinta sama diri gue sendiri, dan hasilnya supaya gue semakin pede. Karena sebenarnya tuh gue pemalu, apalagi di depan kamera. Tapi kalau sama keluarga dan teman-teman gue bawel banget. Dan dari situ gue sadar ternyata dengan gue menjadi pemalu tuh bukannya malah untung, tapi malah mempersempit ruang gerak gue. Seperti gue jadi nggak bisa ekspresif karena gue takut nanti orang ngejudge gue kayak gimana-gimana gitu. Gue mau sisi itu berkurang pelan-pelan, makanya gue latihan lewat YouTube. Kita lanjut yang keempat. Alasan keempat ini agak lucu sih.
Tapi buat gue penting. Alasannya itu gue mau memberi reward buat diri gue sendiri. Jadi gue harus punya satu goal yang harus udah gue capai, baru gue memberi reward buat diri gue sendiri. Lewat YouTube, dari awal gue buat channel ini, gue udah ngeset beberapa goal, dan kalau udah tercapai beberapa, baru gue bisa mendapatkan reward apa gitu. Itu udah gue set dari awal. Dan menurut gue itu seru ya. Jadi kita lebih menghargai usaha kita juga, dan kita lebih semangat buat berusaha gitu. Itu menurut gue sih. Nanti gue share beberapa goalnya kalau udah tercapai ya. Yang kelima, gue rasa ini semua orang juga punya alasan ini ya kalau buat channel YouTube, yaitu gue jadi punya satu platform untuk nyimpan memori-memori gue, baik gue sendiri maupun gue sama Endrik gitu. Jadi kalau seandainya nih di masa depan lagi mental breakdown atau lagi sekedar pengen lihat-lihat aja ke beberapa tahun lalu kayak gitu, ya gue udah tahu gue buka dari mana, dan pasti banget buat gue makin bersyukur. Jadi alasan kelima itu ya gue punya satu platform yang nyimpan memori-memori kehidupan gue, sedikit memori kehidupan gue. Ini last but not least, menurut gue ini malah satu alasan terbesar dan terkuat gue untuk buat YouTube channel, yaitu supaya bisa sharing. Dan gue berharap melalui cerita-cerita pengalaman gue ini ada banyak orang yang terberkati dan mungkin bisa membantu para pendengarnya, karena kalau lewat YouTube kan pendengarnya bisa lebih banyak gitu. Dan gue sama Andri selalu berdoa sama Tuhan supaya dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi gue berharap lewat video-video di channel ini para pendengarnya bisa semakin happy, bisa terbantu dengan pengalaman-pengalaman kita semua. Gitu. Setidaknya bisa membantu kalian untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan pandemi ini ya. Itu sih. Ya, that's all buat segmen cerita dong Liv yang pertama. Tungguin video-video selanjutnya ya. Bye-bye.